Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa pada pagi hari ini, dan tetaplah semangat dalam Tuhan dan tetap hidup dalam kekudusan di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah bagian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang titik bahaya dalam kehidupan. Jadi saudara pengasih Tuhan, tetapi selalu saya katakan tetap mendalami firman Tuhan, dan supaya saudara mendapatkan sesuatu yang baru lagi, karena firman Tuhan itu merupakan sumber air yang tidak akan pernah kering dan selalu akan berbuah sesuatu, ada sesuatu yang baru yang mengalir dalam kehidupan kita kalau kita mau memberikan waktu untuk menyelidikinya. Dan pagi ini titik bahaya dalam kehidupan manusia yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah yang disebut serupa dengan dunia dan tidak bergaul dengan Allah. Serupa dengan dunia dan tidak bergaul dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Saudara akan menjadi serupa dengan dunia karena saudara itu bergaul dengan dunia. Kalau saudara tidak bergaul dengan dunia, pasti saudara tidak akan serupa dengan dunia. Gaya hidup kita kadang-kadang ini sama dengan orang tua kita, karena kebiasaan kita juga sama dengan kebiasaan orang tua kita, karena kita ini bergaul dengan orang tua kita. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini perlu kita tidak bergaul dengan dunia supaya kita tidak serupa dengan dunia. Itu yang disampaikan di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, tidak bercela seperti orang sezamannya, artinya tidak berubah atau Nuh mau menjadi bagian yang lain daripada orang-orang sezamannya. Kalau orang-orang sezaman melakukan A, B, C, Z, Nuh akan melakukan bagian yang lain, mungkin melakukan yang tidak serupa dengan dia. Itu yang diharapkan yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, seperti halnya Paulus berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hanya kita tidak serupa dengan dunia, kita ini bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, dan kita akan tahu kehendak Allah dan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak serupa dengan dunia. Untuk tidak serupa dengan dunia adalah kita tidak boleh bergaul dengan dunia. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, jangan kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi dengan bergaul dengan sesuatu yang buruk akan membuat yang baik dalam hidup kita ini akan menjadi rusak. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup akhir zaman ini kita harus mengambil keputusan tidak serupa dengan dunia. Kita tidak mau kompromi dengan dunia. Kita tidak mau sama dengan dunia dengan cara kita tidak bergaul dengan hal-hal yang buruk, sebab hal yang buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi saudara kasih Tuhan, itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya di akhir zaman ini. Ini pesan terakhir tentang titik bahaya dalam kehidupan kita, yaitu kita mesti hidup benar, mesti kita mengambil keputusan, mesti kita radikal untuk tidak serupa dengan dunia. Orang lain boleh lakukan, kita tidak. Orang lain boleh melakukan yang buruk, kita tidak melakukan. Sekalipun dunia menjadi jahat, tetapi kita tidak harus menjadi jahat kalau kita hidup. Seperti halnya ikan, walaupun dia tinggal di lautan yang asin, tapi hidup dia tidak akan pernah menjadi asin. Dia akan menjadi asin kalau dia mati. Jadi hidup kita ini harus betul-betul hidup yang benar di akhir zaman ini. Ini pesan saya di hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati saudara, tetaplah hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tetap semangat dalam Tuhan. Dan saya berpikir saudara kasih Tuhan, kita akan berjumpa di bagian yang lain dan pasti saudara akan diberkati Tuhan. Sampai jumpa esok pagi dengan topik yang lain. Tuhan memberkati.